Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 56 bagian B. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Setia mengiring Yesus. Jemaat yang terkasih, dari firman Tuhan ini yang kita baca, para murid melarikan diri dan meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Jemaat yang terkasih, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa para murid meninggalkan dia, melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Yang pertama, mereka meninggalkan Yesus dan melarikan diri itu tergenapi dari apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Teks yang kita baca di bagian awal berkata bahwa akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Ini termasuk nubuatan tentang para murid yang meninggalkan dia dan melarikan diri. Di dalam Sakaria 13 ayatnya yang ke-7, Tuhan Yesus berkata bahwa Sakaria telah menubuatkan bahwa para murid akan meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Dan itu tergenapi di dalam Matius 26 ayat 31, Kristus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Lagi di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-27, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Jemaat yang terkasih, jadi tidak perlu kita pertanyakan lagi bahwa para murid meninggalkan dia, melarikan diri adalah penggenapan dari nubuatan Sakaria. Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa para murid meninggalkan Yesus atau melarikan diri ketika Yesus ditangkap, yaitu karena mereka ketakutan ketika Yesus ditangkap. Matthew Henry berkata, ketakutan terhadap maut membuat mereka melarikan diri, meninggalkan dia yang mereka kenal sebagai sumber kehidupan yang kekal. Nah, jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya di waktu tekanan yang luar biasa, tekanan yang begitu besar yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Padahal Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka telah bersikap tidak setia kepadanya, padahal mereka telah berjanji sebelumnya, mereka akan selalu dekat dengannya, mereka berjanji tidak akan meninggalkan Yesus. Mereka semua pun telah diperingatkan akan datangnya bahaya, tetapi mereka tetap berjanji lebih baik mati daripada meninggalkan Tuhan. Jemaat yang terkasih, dari sikap para murid ini mau mengajarkan kita bahwa kita orang Kristen, kita orang percaya adalah orang yang lemah dan orang yang tidak kebal dengan masalah atau penderitaan. Kita pasti akan menghadapi banyak tantangan, penderitaan yang dihadapi. Tetapi apakah kita mau setia mengiring Tuhan atau sebaliknya kita mau seperti para murid ini mau meninggalkan Yesus? Banyak problem, banyak masalah yang boleh kita hadapi. Mungkin kita hadapi persoalan ketika usaha kita bangkrut, kita menjauh dari Tuhan. Kita kehilangan orang yang begitu kita kasihi, bapa, mama, kakak, adik, orang yang begitu kita kasihi, kita kehilangan dan kita merasa sedih. Apakah kita masih mau setia mengiring Tuhan? Ataukah sebaliknya kita mau menyalahkan Tuhan karena kehilangan orang-orang terkasih kita? Atau karena kita berpacaran sebagai orang muda, kita mau meninggalkan Tuhan dan lebih memilih pasangan hidup kita? Tidak salah kita berpacaran, tetapi tetap
Tuhan harus lebih diutamakan. Atau karena sakit kita tidak sembuh-sembuh, kita sudah berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi tidak juga sembuh-sembuh, maka kita beralih daripada Tuhan, lalu pergi kepada dukun-dukun, peramal-peramal yang bisa membuat kita sembuh dari sakit. Ini kita tidak setia mengiring Tuhan. Jemaat yang terkasih, seperti Ayub mengalami sakit penyakit, bangkrut, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, kenalannya, anak-anaknya, bahkan istrinya menyuruhnya untuk mengutuki Allah. Ini adalah penderitaan yang luar biasa, tetapi Ayub tetap setia mengiring Tuhan. Seperti Daud juga yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dan juga sahabat-sahabatnya ketika ia sakit, ia tetap setia mengiring Tuhan. Mazmur 38 ayat 11, Daud berkata, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Jemaat yang terkasih, sekarang bagaimana respon kita menghadapi masalah, menghadapi penderitaan? Apakah kita berjanji setia mengiring Yesus biarpun penderitaan, persoalan kita hadapi? Bahkan ancaman maut sekalipun datang kepada kita, apakah kita tetap setia mengiring Yesus? Ataukah kita mau seperti murid-murid, ketakutan ketika bahaya datang, ketika Yesus harus ditangkap, mereka ketakutan dan melarikan diri. Jemaat yang terkasih, mari teruslah berdoa agar Tuhan beri kita kekuatan. Memang tidak mudah menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, tapi biarlah kita terus berdoa, minta Tuhan kasih kita kekuatan, kita mampu menghadapi setiap masalah dan penderitaan di dalam hidup ini. Doa menjadi andalan kita, meminta Tuhan selalu menguatkan kita. Dengan kita berdoa, kita dimampukan, kita dikuatkan. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, Dia akan selalu menopang kita, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan kita mengalami penderitaan ataupun masalah di dalam hidup ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan, tolong kami agar kami selalu setia mengiring Yesus dalam keadaan apapun itu. Iman kami tetap teguh, tetap kuat di dalam Yesus. Kami percaya, kami tetap berserah diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.